Halo, suaraku ada nggak? Ada, Ada ada, aman? ada. Oke, oke. Pindahin Mas Iqbal lah, Pak. Bentar dulu. Kita warming up dulu. Kita panggil dulu Oke. masanya. Iya, gimana nih guys? Seminggu lagi nih. Seminggu lebih ya. Mau Lebaran nih. Udah pada pulang kampung belum? Belum. Saya nggak dapet THR, Pak. Udah tua. Ya, lu kan kerjanya sama kantor luar. Mana ada THR? Lu dapet THR kan lu? Mana ada gue bro. Yang ada ngasih gue. Kasih nggak Ya, lu? ngasih goceng. Hmm. Gua kira lu kasih plus 25 MMR duta. Ini Anjir, sama enggak. sama Om gitu kan. Gua mau ini, gua mau ala-ala ini kan kayak, oh ayo datang ke Lebaran, nanti ada door prize-nya HP iPhone gitu kan. Seru tuh, Lebaran-lebaran yang kayak gitu, yang rame. Aku juga mau. Oke, aku Nih, mau mention sekali udah lagi nih. 97 nih. Ntar, aku mention sekali lagi ya. Biasanya di mention 2 kali sih sebelum acaranya, sebelum dan setelah acaranya mulai. Ya kumpul di aula Mas Iqbalnya acaranya. mana kok dia nggak di sini? Belum digeser mungkin. Udah. Udah, ntar ya. Gue invite ya, udah mau cepet nih. Mm-mm. Ntar dulu, itu yang record udah aman belum? Oh iya, net, gimana net? Net, Halo. HP adminnya aja Redmi enggak. HP 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 gue ini Nokia Flip. Tim record udah beres, udah bisa belum? belum dibalas sama si net. Bentar. Sabar ya. Ini harus di itu. Harus di mention dulu nih, baru pada datang. Soalnya kadang nggak nyala recordingnya. Uh, Harusnya udah beres ya. Jadi kita mulai dulu aja, kita intro dulu aja deh. Selamat malam Lagi. semuanya. Selamat datang di cerita aja dulu. Episode keempat ya sekarang ya. Udah Ya nggak sih? sebulan ya, nggak kerasa kita ya. Anjir Udah sumpah udah sebulan loh kita sebulan. kabar aja Iya dulu. Kayaknya dulu udah waktu ngobrol pertama banyak. kali, iya waktu Hmm? pertama kali cerita aja dulu gue masih pengangguran deh kayaknya. Gue masih pengangguran sih. Masih Gak apa-apa lah nganggur-nganggur sebenarnya. lucu. Gue masih nge-freelance sih, nge-freelance Hmm, jatuhnya. Tapi ya lo kan semoga masih terima mm-mm. komis. Ya, jadi teman-teman yang lain yang masih belum dapat kerjaan atau misalnya yang baru resign, semangat cari kerjanya ya. Karena gue tahu kalau misalnya Iya, mau lebaran biasanya pada resign kan tuh. Oke, Topan, makasih. kapan Oke, kena bentar. Hari ini kita mau ngebahas apa dulu nih, Dik? hari ini nih kalau nggak salah kita kembali ke tanah penjajah ya gitu ya. Soal topik temanya ya. Jajah balik gak sih, guys? Iya, Kamu, kamu, kamu aja dulu hari ini kita ini ngebahas cara ngejajah balik gak sih? benar. Gimana cara kita hashtag menjawakan Belanda gitu. Aduh. Bercanda guys. Nah, nah, tenang. Oke, kita langsung panggil aja kali ya, Mas Iqbalnya. Yuk, Mas Iqbal. Boleh. Halo, Mas. Mana nih Mas Iqbalnya? Coba invite dulu. Hilang Oh, coba gue tadi mau hilang. invite. Bentar ya. Kita coba dulu. Oh, ini ada. Nah, ini. Gue lupa nanya lagi Mas Iqbalnya Jawa atau bukan. Gue pakai jokesnya gitu lagi. Halo, halo. Halo. Halo, Mas. Selamat Halo malam. Mas, malam. Halo, Mas. Ya, Iya. ya. Iya. Selamat datang Mas di cerita aja dulu episode keempat. Ini guestnya Mas Iqbal. Boleh dicerita dulu nggak dikit? Siapa Mas Iqbal? Terus sekarang kesibukannya apa? Oh iya ya, boleh boleh. Oke, Halo teman-teman.
Mhm. Nama saya Iqbal Farabi, saya sekarang bekerja sebagai seorang, engineering manager di sebuah perusahaan teknologi di Amsterdam, Belanda. Itu dia, inilah sebuah kayak karya anak bangsanya Belanda gitu. Jadi Anjir. founder-nya iya Oh. serius, founder-nya orang orang Belanda gitu. Jadi kayak ini, ya lumayan lah maksudnya kayak, ya sebagaimana apa ya, ya karya anak bangsa lah, bangsanya dia tapi. Oh, maksudnya mirip-mirip Anyway. mirip-mirip Gojek lah ya, kalau di sini ya. Iya, kayak gitu. Iya. Oke. Mungkin itu dulu kali intronya ya, Mhm. atau perlu yang lain lagi? Kalau kalau Mas Iqbal sekarang posisinya di mana? Lagi di, Belanda kah apa lagi di Indo? Sekarang banget lagi di Jatiwaringin, Oh. lagi mau pulang dalam rangka kan bentar lagi mau Idul Fitri Mhm. ya, jadi emang Lebaran. sengaja pulang, jadi kebetulan ada, dapat work from, anywhere, 20 hari setahun, jadi saya, eee, Mmm. 3 minggu di Indonesia, 2 minggunya kerja, seminggunya cuti gitu. Oh, itu ada yang nanya Jatiwaringin sebelum nanya Belanda, Mas. Iya, ya enggak, lucunya jadi saya tinggal di Belanda tuh di sebuah, kabupaten gitu ya, yang Mhm. dia kayak terhadap Amsterdam tuh kayak Bekasi terhadap Jakarta gitu. Jadi saya sama teman-teman saya suka diceng-cengin, "Lu udah jauh-jauh ke sini masih aja tinggal di Bekasi," gitu. 11, dua Minta belas maaf ya. sama Bekasi artinya ya? Iya. Iya iya. Jadi kalau mereka datang Asamsi. saya bilang, "Aduh, kehormatan banget nih, apa, warga kabupaten didatangin warga ibu kota," saya bilang. Anjir. Asik banget. Oke, kayaknya kita langsung aja kali ya, Mas, ya. Kalau nggak salah Mas Iqbal katanya ada mau slide yang mau di-share ya, Mas, ya? Iya iya, betul betul, saya ada nyiapin slide Ah, nih. oke boleh, Mas, Oke boleh di-share aja. Oh, ini BTW oke. buat temen-temen yang mau nanya, boleh di drop your question ya. Bisa drop-nya di sini. Nah, ya, Udah muncul ya harusnya ya? harusnya udah muncul sih, Mas. Halo? Ya, Ya. aman? Oke, Oke, muncul ya semua kita ya? mulai. Muncul ya, Nih guys. nih, coba coba coba. Ini, absen dulu, Bisa. mana nih? Muncul nggak nih? Lancar? Oh ya udah aman 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 aman. Aman, Mas, gas. Oke oke, gas ya. Ya, halo Ya. teman-teman semua, ya hari ini saya mau share judulnya work life balance. Itu sebenarnya ada alasannya kenapa saya bilang sebuah panduan tidak lengkap, karena memang tidak lengkap. Cuman, jadi, ada 3 bagian nanti. Bagian pertama work itu tentang gimana proses mencari kerja, baik dari pengalaman saya dan, apa ya, kayak katakanlah sedikit tips and trick gitu ya, Mhm. bagaimana kehidupan di sini. Nah, terakhir tuh balance sebenarnya kadang kala kan kita sebagai perantau gitu ya, menceritakan yang bagus-bagusnya gitu. Nah, di bagian balance itu, saya pengen cerita juga, apa, hal-hal yang secara personal buat saya kayak struggle-nya di, hidup sebagai perantau gitu kali ya. Mhm. Mungkin saya langsung mulai aja nih. Nah, saya bagi 3 untuk bagian work ini ada 3 step. Pertama searching, kedua preparing, ketiga interviewing. Eee, kita mulai dari searching dulu ya. Nah, ini ada data sedikit, jadi ini dari 3 tahun sejak 2021 itu imigrasi ke Belanda jadi kalau kita datang ke situ, kita tinggal di sana sebagai pekerja misalnya, kita namanya temporary residence gitu, sampai kita either, perpanjang lagi atau jadi permanent residence atau ganti paspor. Ini jumlahnya. Nah, kita kemungkinan besar masuk sebagai ordinary residence permit gitu ya, karena, kita nggak bisa cari asylum ya, maksudnya jangan sampai kita jadi asylum seeker. Kenapa? Kalau kita jadi asylum seeker berarti negara kita tuh kenapa-kenapa gitu, jangan lah, Mhm. jangan sampai lah. Nah, jadi kita zoom in ke yang, residence permit nih. Nah, ini ada dari ordinary residence permit selama 3 tahun itu, eee, begini, jadi yang paling banyak itu namanya family formation atau reunification. Itu buat orang-orang yang menikah dengan orang Belanda gitu misalnya. Terus Iya. kalau itu kalau family formation. Kalau Mhm. family reunification itu dia ya misalnya, perempuan Indonesia menikah sama, laki-laki Belanda, dia udah pernah punya anak di Indonesia, anaknya dibawa, nah itu family reunification istilahnya.
Terus ada Mhm. study yang nomor 3-nya, nomor 2-nya labor, others yang lain-lain. Nah, salah satu alasan saya bilang ini paduan tidak lengkap adalah karena kalau lihat dari sini gitu ya, sebenarnya kan gimana yang paling besar probability-nya kalau mau pindah get married sebenarnya. Jadi nikah aja sama orang Belanda. Jajah balik nggak sih, Nomor 2 Mas? baru get a job. Hah? Jajah balik nggak sih? Kenapa? Jajah balik nggak sih? Nomor 2 baru get a job, 3 get scholarship. Tapi saya tidak punya kualifikasi untuk menceritakan 2 yang lain ya, karena nggak ngerti gitu. Maksudnya pengalaman saya bukan itu, pengalaman saya adalah dari mendapat pekerjaan di negeri Belanda. Maka saya cuma cerita bagian yang ini. Bahkan yang scholarship pun saya nggak bakal cerita di sini ya tadi karena saya nggak punya experience di situ gitu. Saya termasuk orang-orang yang IPK-nya agak suram, jadi jadi sulit tuh mendapat scholarship ya, unfortunately ya. Anyway, Mhm. nah nah ini jadi dari semua labor visa tadi gitu ya, ini saya cuma punya data 2021 unfortunately. Bisa teman-teman lihat di sini yang paling besar itu namanya high skilled migrant visa. Terus nomor 2 dan agak jauh baru scientific research. Nomor 3 itu di IT, jadi intra corporate, misalnya teman-teman kerja buat apalah perusahaan Belanda misalnya Shell gitu ya. Kerja dari Shell Indonesia tiba-tiba dipindahin, diminta pindah ke kantor pusat gitu. Mungkin kalau main di timnas lokal bisa ke timnas pusat Belanda juga nggak tahu. Anyway, ya. Yang other scheme saya sejujurnya sempat nyari tuh saya, apa nih other scheme? Saya agak bingung tuh. Terus akhirnya saya agak menyerah, ya udahlah saya nggak tahu itu apa jadi kita tinggalkan itu. Nanti ini tadi saya coba convert ke PDF, entah kenapa lama. Nanti PDF-nya akan saya share, ya source-nya bisa dilihat juga di situ ya. Nah, terus nyarinya di mana sih gitu. Nah, kalau pengalaman saya itu my best friend tuh bener-bener LinkedIn Jobs gitu. Jadi ini contoh kalau kita nyari software engineer di Belanda dan bahkan ini tuh bisa di-set alert-nya gitu. Jadi kalau teman-teman set alert tiap ada job posting baru yang sesuai sama filter yang kita set itu akan muncul di notif LinkedIn kita. Dan buat saya ini pengalaman saya selama mencari pekerjaan ini source yang paling reliable buat pengalaman saya. Mungkin ada yang punya source lain ya tapi kalau pengalaman saya ini yang paling reliable. Nah, ada sedikit tips dari saya. Yang pertama itu breadth first search gitu. Jadi pertama misalnya kita software engineer, ya udah software engineer aja gitu ya. Terus Mhm. dari situ kalau saya bahkan bisa misalnya begitu keluar dari 6 ribuan ini saya coba search yang 100 pertama gitu. Terus saya lihat dia nyari apa sih gitu dan saya coba lingkar-lingkarin dengan yang sesuai dengan experience saya gitu. Di sini ambil contoh aja di kantor lama saya waktu masih di Indonesia dulu. Dulu saya di GoPay gitu ya. Saya cloud provider-nya pakai AWS, saya ngurusin Kubernetes, ada menyentuh sedikit-sedikit Python gitu ya. Terus dari sini saya poin dari yang pertama breadth first search adalah dari semua lowongan tadi saya amati, oh mana nih yang sesuai dengan saya gitu ya. Yang dan banyak di hasilnya itu gitu. Dan ini mungkin beda-beda buat teman-teman ya. Mungkin ada yang Java, ada yang Golang, ada yang PHP itu ya bisa beda-beda dan atau bahkan bidang lain gitu ya. Tapi poinnya adalah breadth dulu, nyari aja yang luas dulu, baru kelihatan trennya seperti apa. Nah, baru habis itu saya kecilin gitu, mainnya depth gitu. Oh, kalau misal ini contoh misalnya kalau oke deh kalau gitu ternyata yang dari semua skill set yang saya punya, ternyata yang AWS tuh banyak yang nyari. Ya udah sekarang dikecilin aja AWS doang nih kan tadi kan 6 ribuan ya, sekarang cuma 4 ribuan. Ya nggak apa-apa, tapi jadinya fokus ke yang berkesesuaian dengan apa yang sudah saya miliki gitu. Jadi dari sini akhirnya oh ternyata ini loh perusahaan-perusahaan yang nyarinya skill setnya AWS ya. Tentu misalnya kayak Google nggak mungkin dia nyari yang skill setnya AWS misalnya. Ini contoh ya, tapi maksudnya nggak mesti tepat begini ya. Silakan sesuaikan dengan skill set teman-teman masing-masing gitu. Ya. Nah, terakhir abis itu, nah karena tadi kita kan settingnya berdasarkan region ya, artinya semua di region itu keluar gitu. Bisa jadi ada juga yang uh, sebenarnya nggak ngesponsorin high skill migrant visa tadi gitu. Nah, Mmm. ini ada situsnya juga nanti teman-teman bisa klik aja linknya ini. Kalau PDF-nya udah saya share. Nah, ini abis itu ya tinggal Control F aja gitu atau Command F kalau di Mac untuk ngecek. Oh, misalnya tadi tuh ada si Brandbox Consulting gitu.
Oh, dia nyediain gitu, ya. Ini yang apa, jadi nggak sia-sia juga maksudnya ngapain, buang-buang waktu kita dan buang-buang waktu, HR-nya perusahaan itu kalau dia nggak ngesponsorin visa gitu. Ah, Anyway. harus tetap cek sendiri ya, Mas, ya? Iya Tetap harus cek iya. sendiri company-nya? Mhm. Betul, Oke. karena kalau, yang saya lihat di LinkedIn Jobs at least itu nggak ada filter by, visa sponsorship ya, at least, Mhm. yang saya tahu, gitu. Tapi biasanya juga kalau perusahaan-perusahaan yang emang udah biasa, nge-hire dari luar Belanda, dia Mhm. biasanya nyantumin kayak, saya sponsorin visa gitu. Ada juga Relocation gitu ya, yang visa ya? terangnya kita nggak sponsorin visa gitu. Mmm. Jadi nanti Ya. keterima tapi visanya kita ngurus sendiri dah gitu ya? Nah, enggak, itu agak susah karena kalau misalnya high skill migran itu kan harus ada sponsornya. Jadi Mhm. maksudnya nggak bisa, emang harus si perusahaannya mau ngesponsorin atau enggak dan itu tuh ada beberapa syarat gitu. Misalnya contoh, kalau, perusahaan itu nge-hire dari luar Belanda, di Belanda ada aturannya, mereka Mhm. harus bisa membuktikan bahwa mereka udah pernah mencoba hire lokal, tapi nggak dapet, gitu. Itu contoh Oh. contoh syaratnya. Mmm. Jadi nggak bisa misalnya kalau perusahaannya, "Enggak, gua nggak sponsorin visa," terus kita nekat aja misalnya. Ya dia bilang, "Lo keterima juga gua gimana, gua nggak bisa ngesponsorin lo ke sini," gitu. Ah, oke Jatuhnya oke. illegal imigran kalau maksa ke sana. Nah itu, karena kalau masuk legal imigran tuh agak sulit ya, Kak, maksudnya gini, bisa, tapi sulitnya adalah, eee, kita nggak akan jadi di luar sistem sama sekali. Misalnya kita nggak punya BSN, BSN itu nomor kayak NIK kalau NIK di ya? KTP. Mhm. Nah, kalau nggak punya BSN, kita nggak bisa punya, apa Bank namanya, account? rekening bank, Mhm. bank account. Terus, dan hampir semua sistem dia kan udah integrated ya. Jadi Iya. kita, kalau ke rumah sakit, kita nggak bisa punya insurance, kalau kita ke klinik atau ke rumah sakit harus bayar full cash gitu ya, nggak bisa ya gitu-gitulah. So, like Mhm. it is a painful, apa, painful route lah gitu. Mhm. Ya ya. Oke ya, mungkin saya lanjut. Nah, tadi searching-nya nih, kalau udah tahu kan, kita kemudian tahu kira-kira, oh market-nya kayak gini dan kayaknya skill saya yang, bisa saya, telusuri adalah skill yang berkaitan dengan, apa tadi misalnya, oh Golang atau apalah gitu ya. Maka step selanjutnya kan preparing gitu ya. Preparing ini, buat saya ada 3 sih. Yang pertama itu language, eee, yang kedua hard skill. Nah ini agak, mau saya bundle together gitu. Eee Gini, poin saya, soal ini adalah, suka nggak suka, unfortunately itu bahasa Inggrisnya kita harus, passable lah gitu. Passable untuk 2 hal at least. Satu untuk, apa ya, untuk menyerap informasi gitu ya, baik itu buku atau percakapan, yang kedua tentu untuk, menyampaikan, mengartikulasikan isi kepala kita. Karena ya kalau nggak interview juga pasti kesulitan gitu. So, jadi menurut saya kalau, misalnya, dan kadang beberapa misalnya saya dulu di GoPay gitu ya, waktu di GoPay pun ada, orang-orang di tim saya yang salah satu feedback saya adalah, "Eh, lo kayaknya bahasa Inggrisnya, bisa di-improve deh," gitu. Kenapa? Simply karena menurut saya itu tuh bahasa Inggris tuh enabling skill gitu ya, maksudnya kalau kita bisa itu tuh pintunya kebuka gitu. Misalnya saya kasih gambar di sini kan buku-buku, ini semua buku-buku yang saya pernah baca gitu untuk, sepanjang karir saya, ya semuanya dalam bahasa Inggris gitu, so ya. Kalau hard skill, nah ini, hard skill ini lagi-lagi ini disesuaikan aja sama bidang teman-teman masing-masing, makanya saya nggak terlalu elaborate di sini karena ya bisa beda-beda banget gitu. Bahkan maksudnya sama-sama software engineering gitu ya, orang yang, fokusnya di infra, yang fokusnya di back end, fokusnya di front end itu bisa beda banget gitu. Nah, cuman yang mau saya singgung justru differentiating value. Eee, jadi, kebetulan karena saya sekarang sebagai engineering manager, saya juga sebagai hiring manager ya di kantor sekarang. Eee, ada beberapa hal yang, apa ya, ketika, ya yang pengen saya share gitu. Ya yang pertama adalah ketika sebuah job posisi, apa, opening itu dibuka gitu ya, itu banyak sekali, CV yang masuk dan oleh karena itu recruiter dan hiring manager kadang kala perlu memfilter mana yang interview.
Dan menurut saya dari semua hal ini yang, apa ya, eee, kontrol kita tuh paling rendah gitu. Karena kita nggak bisa membela diri. Misalnya kalau kita lagi interviewnya, itu kita bisa show off loh, misalnya kayak, "Oh, gue bisa ini loh, gue bisa itu, gue bisa ini, gue bisa itu," gitu. Tapi kalau CV itu benar-benar kita bikin selembar dokumen yang isinya paling 2 3 halaman gitu, dan dokumen itu yang berbicara untuk kita gitu. Dan ketika opening dibuka, lowongan banyak masuk, gimana supaya CV kita stand out? Menurut saya yang perlu adalah ada differentiating value. Apa aja tuh ini again nggak exhaustive ya menurut saya. Maksudnya teman-teman bisa pasti ada orang-orang lain yang punya pengalaman yang berbeda, tapi yang saya observe dari teman-teman saya yang di kantor yang sekarang ataupun teman-teman sesama perantau di negeri Belanda, biasanya differentiating value ini antara 4. Yang pertama, extraordinary achievement. Ini contohnya teman-teman juara olimpiade komputer atau pernah jadi ikut, international olimpiade komputer atau matematik atau yang semacam itu. Ini kalau bidang saya ya. Atau dari recognizable brands. Brands ini bisa berupa misalnya, dulu kuliah di mana. Nah, unfortunately menurut saya ini again, barangkali saya bisa keliru, tapi menurut saya kan kampus Indonesia yang paling highest ranking-nya kalau di ranking-ranking global itu kan biasanya UI ya. Bahkan UI Mhm. pun, di luar tuh banyak yang kurang tahu sebenarnya kayak, "Hah, dari mana?" Gitu. Maksudnya sebutin University of Indonesia, ya bagian yang sulitnya bagian Indonesianya itu gitu. "Ah, dari mana ente?" Gitu. Maksudnya ini unfortunately gitu, kalau brand yang kita ngandalin pendidikan gitu ya. Eee, Kalau saya kebetulan kemarin cukup beruntung karena ketika saya di-interview sama recruiter, pertama screening sama recruiter, kan saya jelasin tuh, "Oh iya saya kerja di GoPay, GoPay adalah," saya baru kayak, "GoPay adalah," dipotong sama dia, gue udah tahu GoPay apaan gitu. Jadi, alhamdulillah ternyata GoPay brand name-nya bagus gitu ya. Tapi, eee gimana kalau nggak kayak gitu gitu, gimana kalau kita kampusnya brand name-nya nggak nggak oke gitu atau, eee eee, current employer kita brand name-nya juga kurang oke, bisa juga dengan reputable certifications. Ini, kalau di bidang IT menurut saya ada beberapa sertifikasi yang kayak, oh kalau emang orang orang, eee, dapat sertifikasi itu false negatifnya minimal. Misalnya, sertifikasi di bidang, kayak, dari CNCF. CNCF tuh, Cloud Native Computing Foundation, atau dari LF, Linux Foundations, atau dari GCP dan AWS sebagai prinsipalnya, Google dan Amazon sebagai prinsipalnya GCP dan AWS gitu ya. Bahkan kalau teman-teman search kayak AWS gitu di LinkedIn Jobs, itu rata-rata ada kayak bilang, "Lo certified," gitu, AWS something something, "Lo certified AWS something GCP something something," gitu, lumayan ngebantu gitu. Nah, tapi juga kalau pengalaman saya juga yang saya rasakan, makanya fotonya ini waktu itu saya sama Giri, mungkin ada teman-teman yang kenal ya Giri Kuchoro, itu, bicara di, KubeCon Shanghai kalau nggak salah ini tahun 2018 atau 2019 saya lupa. International Open Source Communities, jadi ini juga kalau teman-teman perhatiin waktu Irvi kayak 2 minggu lalu ya Irvi ya? Saya lupa tuh, Ya, Betul betul. betul. Irvi juga dia mendapatkan brand recognition dia dapat recognition-nya karena dia kontributor di Kubernetes tuh, bahkan sampai sempet salah satu rilis Kubernetes, dia tuh sebagai steering committee-nya yang bukan yang pokoknya bener-bener, komite yang, "Oke, rilis yang ini tuh, ini orang-orang yang bertanggung jawab." Tuh salah satunya Irvi sama Giri gitu. Maksudnya dan itu tuh bisa dilakukan gitu, bisa dilakukan terlepas dari kita maksudnya kita bisa menjadi kontributor ke, open source project terlepas dari kampus kita dulu di mana, kantor kita dulu, sekarang di mana. Jadi buat saya alhamdulillah untuk bidang IT ada ini gitu, ada sebuah, Achievement. avenue untuk menunjukkan bahwa, "Gue tuh bisa loh," gitu, yang, recognizable yaitu dari international open source communities. Ini, eee silakan, terutama buat teman-teman yang di bidang tech gitu ya, ini carilah misalnya kayak kalau saya kebetulan di bidang infra itu udah jelas,
project-project CNCF itu tuh cukup reputable, recognizable banget kalau pernah bilang kayak, "Iya, gue pernah contribute di Istio," misalnya, atau gue pernah contribute di Envoy gitu. Itu ini banget ya, maksudnya kayak, orang langsung notice gitu ya. Nah, ini yang buat saya, ini fase yang paling susah ketika kita mencari pekerjaan tuh tadi, CV kita di-notice gitu untuk diundang interview. Itu barangkali untuk yang si preparing ini. Nah, ini, salah satu dari bagian preparing ini yang saya observasi, sering orang kesulitan adalah misalnya kayak, gue start-nya jauh nih, maksudnya gue bukan dari reputable university, bukan dari terus gue harus kemana gitu, orang sering gitu. Nah, ini ada satu prinsipal yang menurut saya bagus, ini dari Cal Newport, bukunya So Good They Cannot Ignore You. Eee, dia ada prinsipal namanya The Adjacent Possible. Itu poinnya adalah, kita itu sebenarnya mulai gitu ya, kita expand itu di pinggir-pinggir bidang kita gitu. Saya mau kasih contoh, karena ini belum lama banget saya baru nge-interview orang, jadi ada satu buat posisi IM di saya di business unit di kantor saya itu ada, eee, kita ada 3 tim yang, tetanggaan lah kira-kira, 3 tim yang tetanggaan, itu satu posisi IM-nya masih kosong gitu ya. Yang saya interview, orang ini yang bersangkutan, dia jadi IM di timnya yang sekarang, di kantor di employer-nya yang sekarang, itu setelah 6 tahun menjadi individual contributor. Dan 3 tahun terakhir baru dia jadi IM, itu dia mulai dari support engineer gitu. Support engineer kalau buat teman-teman, ada yang kurang familiar gitu, support engineer tuh adalah orang-orang yang kerjaannya on call 24/7 bergiliran gitu, Hmm. dan dia awalnya cuman bener-bener kayak, lo kalau ada isu, ada outage, ini ada kayak predefined step yang lo lakukan, gitu. Jadi, Mhm. more or less dia ngikutin ngikutin itu ya, ngikutin step by step itu, ini operations, fully operations gitu. Tapi kemudian dia cerita bahwa dia, "Oh, gue tuh ya udah, gue awal dari support engineer," gitu. Terus ketika gue harus, troubleshoot sesuatu, gue harus ngerjain script Python gitu ya, atau bash script, gue dalemin tuh itu, dia bilang. Terus dari situ dia bersinggungan, oh ternyata gue bersinggungan lagi dengan, Kubernetes segala macam. Pada satu titik dia kemudian pindah role menjadi site reliability engineer di perusahaan yang sama, dan itu lebih mudah, tapi dengan bekal bahwa, oh iya di role sebelumnya dia nge-expand gitu. Dia sendiri yang nge-expand, dan terus abis itu kalau ya progres dia menjadi manajer ya, makin berprestasi dia, ya makin, influensial dia, ya cukup reasonable ya dalam sekitar 6 tahun tuh akhirnya bisa dapat promosi itu gitu. Yang mau saya bilang di sini adalah, eee apapun role kita sekarang, kita bisa nge-expand loh sebenarnya dengan ngambil, oke yang adjacent sama role kita nih apa gitu. Dalam kasus saya misalnya, saya sekarang di infra gitu ya. Kalau misalnya dan saya notice pattern-nya sekarang orang-orang mulai bergerak ke AI gitu. Apa nih, yang saya bisa catch that train gitu ya. Oh mungkin kalau gitu bagaimanapun perusahaan-perusahaan yang berbasis AI itu at some point dia harus punya setup infranya juga yang mungkin agak sedikit berbeda. Contohnya itu. Atau misalnya ada arsitektur-arsitektur tertentu yang kalau saya pelajari, saya punya edge di situ dan itu adjacent dengan bidang saya. Ini game plan di kepala saya gitu ya, terhadap karir saya sendiri. Nah, yang mau saya ceritain juga ke teman-teman bahwa ini tuh maraton gitu, maksudnya, ada sebagian kecil orang yang apa ya, saya tahu orang yang kayak dia, wah karirnya gesit banget, tas apa, hitungan setahun misalnya, eee, lagi rame-rame waktu itu, machine learning, dia switch secepat itu ke machine learning. Ada orang yang switch secepat itu ke AI gitu. Tapi nggak semua orang seberuntung itu sebenarnya, makanya bagi mayoritas orang itu tuh maraton bukan sprint gitu, dan persiapan ini harus dilakukan, agak panjang dan nggak apa-apa gitu, maksudnya nggak usah, berkecil hati. Dan ini ada satu poin yang selalu saya share kalau saya lagi sebenarnya kalau saya lagi mentoring ya, tapi saya preacher terhadap, prinsipal ini, itu namanya leading versus lagging matrix gitu. Saya ambil contoh lari, misalnya kita punya target lari, saya target, saya nih bulan Mei rencananya mau lari di Maastricht. Maastricht itu sebuah kota di selatan Belanda gitu. Kalau saya punya target, saya mau lari di bawah 60 menit nanti di Maastricht itu.
maka itu namanya lagging matrix. Kenapa lagging? Itu telat. Maksudnya baru di bulan Mei nanti ketika saya sudah selesai berlari, saya tahu bahwa matrix tadi tercapai atau enggak. Kalau nggak tercapai kan artinya nggak bisa diapa-apain lagi, orang udah tahu, udah kelar race-nya. Saya nggak bisa, nggak tercapai di bawah 60 menit itu, lari 10 kilo. Maka lag dia. Kita baru tahu hasilnya itu lagging gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita punya sebuah target ini adalah lagging matrix. Nah, cara kita ngukur dari jauh-jauh hari apakah kita akan mencapai target dengan leading matrix. Saya ambil contoh dalam kasus berlari, kalau saya mau lari 10 kilo di sana gitu di bulan Mei, saya harus dari 2-3 bulan sebelumnya tiap minggu lari 4 kali misalnya. Nah, itu bisa ketahuan. Kayak sekarang saya udah sebulan nggak lari karena jadi jari kaki saya tuh ada yang micro fracture gitu. Saya besok mau ke rumah sakit nih untuk mau periksa lagi. Anyway, saya udah bisa ngira-ngira nih. Ini udah bulan mau akhir Maret, saya udah sebulan gak lari, kayaknya nggak akan tercapai gitu. Kenapa? Karena leading matrix-nya nggak ada kelihatan gitu. Nah, ini diaplikasikan ke teman-teman bisa dengan oke, misalnya gue mau niat nih, gue pengen bisa merantau somewhere gitu ya. Oh, ternyata dia butuh skill A B C. Gue punya baru skill A doang, B sama C-nya belum. Nah, ya itu harus di breakdown dan mulai kalau teman-teman targetnya seperti itu ya harus di breakdown sampai teman-teman tiap minggu bisa mengevaluasi, nih leading matrix-nya udah mengarah ke arah yang tepat atau belum nih, gue ketinggalan atau sesuai pace atau akselerasi gitu. Nah itu sesuatu yang bisa teman-teman ini gitu ya, bisa teman-teman aplikasikan di ini maksudnya terlepas dari bidang apapun yang teman-teman jalanin sebagai profesional gitu. Dan menurut saya leading matrix inilah yang benar-benar kita jadi tahu kita tuh seniat apa sih sebenarnya, kita tuh pengen apa sebenarnya dengan cita-cita kita gitu, dengan tujuan target kita tadi. Dan juga saya selalu bilang nih, saya bilang leading matrix itu yang memberitahu kita tuh bohong atau enggak gitu, karena uh, dan bohong yang terburuk tuh bohong sama diri sendiri gitu ya. Oh ya gue pengen, terus tapi usahanya nggak ada, itu kan bohong gitu. Bohong sama diri sendiri itu bohong yang paling paling kasihan gitu. Ya, iya gitu. Jadi ya. Mhm. Nah, interview ini justru malah saya nggak mau bahas terlalu banyak karena ini menurut saya sesuatu yang satu dia harus jadi kayak topik yang sendiri yang panjang lebar gitu, dan tapi secara umum ada 3 kalau untuk software engineering tuh, coding round, system design round, sama behavioral round. Saya bahas sedikit aja ya. Coding round tentu teman-teman dikasih problem, harus selesaikan dengan kode. Kadang-kadang dengan kode yang harus working dalam bahasa yang spesifik, kadang-kadang kode yang harus working tapi bahasanya bebas, pilih sendiri. Di employer saya yang sekarang, saya codingnya pakai Ruby, padahal employer saya sekarang nggak ada satupun sistem dia yang Ruby gitu. Tapi ya dia emang boleh gitu. Kalau sistem desain itu kita dikasih problem dan kita bikin gambaran arsitektur untuk menyelesaikan problem itu gitu. Kalau behavioral itu biasanya kita ditanya tentang situasi-situasi dan kita menjawab dengan real life experience. Misalnya kayak, pernah nggak lo ada di situasi ketika lo berkonflik sama peer lo, apa yang lo lakukan misalnya gitu. Nah, tapi again menurut saya ini sebuah bahasan yang kayak bakal panjang sendiri dan cuman relevan ke profesi software engineering. So saya cukupkan di sini, tapi kalau saya sendiri waktu itu latihan sama Gogo jadi coach saya tuh. Jadi ya emang ini jaminan mutu Worth the Gogo. price lah Mas ya. Coaching gue worth banget. Iya. Mhm. Oke. Nah ini tapi yang ada satu hal yang saya mau share gini, bagaimanapun ya proses interviewing itu tuh game gitu ya. Saya bukan orang yang suka lead code sebenarnya. Gue tahu tuh pas saya coaching sama dia, saya tuh paling terpinggangnya di bagian lead code gitu kan. Emang saya nggak terlalu seneng ya maksudnya. Dan dari dulu memang was never my strength lah. Maksudnya I can code, ibaratnya kalau coding tuh I can fend for myself, tapi never the brightest when it comes to competitive programming gitu ya. Tapi ya udah, karena that's the only game in town ya, you have to learn the rules of the game gitu. Dan terus
play better. Alhamdulillah waktu itu jadi habis interview, setelah saya join, yang interview saya kan di tim saya sendiri, dia cerita, coding round-nya yang paling cepat dari kandidat lain waktu kita ini. Ya alhamdulillah, maksudnya oke ternyata ya asal ya mau learn the rules of the game-nya, benar-benar mau latihan aja gitu. Ya ternyata bisa ya alhamdulillah gitu. Itu soal Oke. work ya, Oke, nah live saya masuk aja atau gimana Mas Uh, Iqbal, Mas Mer? Langsung. kita ini deh, kita break dulu bentar, Mas. Kita Oh, oke. coba tarik dulu ya ke belakang gitu. Kita kan ngobrolin soal hari ini, Mas, progresnya Ya, untuk ya. sampai ke Belanda gitu ya. Tapi aku tuh sebenarnya penasaran, Mas. Sebenarnya dulu tuh background Mas Iqbal tuh apa sih? Terus kayak dulu tuh waktu kecil emang mimpinya udah mau ke Belanda apa gimana gitu? Aku penasaran di situ, Mas, Oh, sebenarnya. oke. Oke. Kenapa Enggak ke sih. Belanda Jadi gitu? sebenarnya iya, oke. Itu intinya sebenarnya gini. Jadi waktu tahun 2019 itu kebetulan istri saya dapat beasiswa ke Melbourne ya. Dia Mhm, dia master di sana gitu. Terus mhm. ya akhirnya kami sekeluarga pindah ke sana gitu. Dan waktu itu jadi saya kerja remotely untuk GoPay tapi dari Australia, dari Melbourne gitu ya. Nah, di situ tuh untuk pertama kalinya saya merasakan, oh gini ya, enaknya tinggal di negara yang diurusin bener. Aduh aduh aduh. Ya, karena dulu sejujurnya ya buat saya memori yang paling saya membekas ya dari tinggal di situ adalah saya tiap hari bisa nganterin anak saya ke sekolahnya jalan kaki gitu. Nah itu, saya baru nyadar, saya bersyukur saya tinggal di situ ketika saya sudah seusia itu gitu ya, kayak itu kan sekitar 7 tahun lalu ya berarti ya, 6 7 tahun lalu gitu. Saya udah cukup tua gitu ya untuk bisa ngeh gitu, bahwa untuk bisa mencapai itu tuh nggak gampang. Maksudnya, satu, sekolah itu harus ada di mana-mana dan kualitasnya merata. Dan literally itu by design dari pemerintah Australia, desainnya adalah yang namanya primary school within harus ada dari tiap residence itu paling jauh radiusnya 2 kilo. Jadi tidak ada, kita tinggal di manapun di Australia, di desainnya adalah tidak ada tempat di mana di Australia kita tinggal yang radius 2 kilo dari situ nggak ada sekolah primary school gitu. Itu satu. Maksudnya untuk mencapai policy itu kan susah ya. Maksudnya harus hire guru Betul. yang banyak, harus bangun sekolah yang banyak, harus pastikan sekolah-sekolah itu kualitasnya merata gitu ya. Maksudnya saya bandingkan dengan tanah air kita di mana logikanya sebenarnya mirip. Zonasi itu logikanya sebenarnya benar bahwa harusnya merata gitu. Tapi kan kenyataan di lapangannya kapasitas daya tampungnya kurang. Kan harusnya kapasitasnya dulu maksudnya tahu kan Betul. meme yang orang apa naik tangga dilengkapin semua anak Iya, tangga gitu lompat kayak langsung ya? iya, lo nggak langsung tahu-tahu zonasi, enggak. Bangun dulu sekolahnya, pastikan jumlah gurunya ada, pastikan kualitasnya merata, lu baru bilang zonasi. Karena di Banyak Australia gitu, public semua orang housing. begitu. Nah, terus begitu pulang saya pikir, itu saya pulang ke Indonesia di tengah pandemi 2020 dan di titik itu saya pikir, aduh pengen banget nih tinggal di luar negeri. Dan habis itu makanya saya ngeriset negara-negara mana yang quote unquote keurus. Mhm. Nah, hasil riset saya itu saya akhirnya cuma apply ke 3 negara waktu itu. Yang Mhm. pertama Australia karena saya sudah merasakan di situ dan saya ngerasa, ya this is something that I like gitu ya. Mhm. Yang kedua Jepang, simply reputasi ya, maksudnya di mata saya Jepang tuh punya reputasi, oh kayaknya tinggal di Jepang enak, nyaman, teratur gitu ya. Yang ketiga Belanda gitu. Karena karena channel Not Just Bikes kalau teman-teman tahu di YouTube tuh, itu dia sering ceng-cengin kayak lo dibayar pemerintah Belanda berapa sih channel Not Just Bikes itu. Jadi saya cuma apply di 3 negara itu. Itu sih ceritanya kenapa Mhm. ya alhamdulillah kemudian tercapai di 2023 kemarin. Mhm. Berarti, ini ya, kayak sebenarnya mimpi tujuan untuk, tinggal di luar tuh enggak enggak dari waktu udah lama, waktu kecil ya, tapi ternyata datang pas pindah sama istri itu ya, Mas, ya? Mulainya, Yes, mulai kalau saya mulai sih kayak gitu. ada rasanya gitu, enak juga gitu ya tinggal di luar gitu kan? Iya, jadi simply karena udah ngerasain gitu. Maksudnya kan Mhm. itu pertama kali saya tinggal ya. Maksudnya kalau
kayak sekedar visit sebenarnya udah pernah misalnya ke negara-negara lain, visit Mhm. sebagai turis, tapi kan tinggal Iya. tuh experience-nya maksudnya kan kita nggak ngerasain tadi, nggak ngerasain nganterin Iya. anak ke sekolah kalau turis. Mhm 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 mhm. Dan, berarti, setelah itu tuh riset tuh berapa lama, Mas, untuk memilih negara itu waktu waktu awal-awal? Lama sih sebenarnya jadi emang karena dari pulang terus kayak, riset pelan-pelan pelan-pelan, gongnya banget tuh baru baru waktu pertama kali ada layoff di employer saya yang lama gitu, kayak waduh, itu saya habis pertama kali layoff itu saya langsung kontak si Gogo, "Go, mau coaching dong sama lu," gitu. Terus, eee, simply waktu itu sebagai backup plan aja maksudnya, Mhm. tapi terus ternyata tiba-tiba keterima, so ya ya Itu alhamdulillah gitu, tapi itu 2000 berapa, Mas? eee, Yang waktu mulai layoff 2020 kah? 2022. Jadi, Oh, iya, jadi saya pertama kali coaching sama Gogo itu November 2022, saya, pertama kali interviewing sama employer saya yang sekarang itu Maret 2023. Saya masih ingat tuh, dapat offer pertama tanggal 8 April, 8 April 2023 tuh. mhm. Mhm, Itu, gitu. berangkatnya untuk yang kapan, Mas? Akhirnya akhirnya bisa beres segala macam tuh kapan tuh? Saya, sampai di Belanda tuh waktu itu kalau nggak salah tanggal 11 Juli 2023. Oh, berarti cukup cepet ya, Mas, ya, jatuhnya? Mmm, mhm mhm. Mmm, Iya iya bisa. iya. Tadi tadi ada yang nanya, Mas, Mhm. apa tuh namanya, kalau misalnya di Belanda nyari website-nya nanti dikasih aja kali ya, Mas, ya, di PDF-nya ya? Langsung Yap aja yap kita yap, kasih di PDF-nya. Jadi PDF-nya ada nanti tenang nanti aja, heeh, bisa diklik. mhm. Oke, Tenang aja jadi, guys, nanti PDF-nya di-share sendiri. jadi kita kita balik lagi, ke Masnya sekarang berarti Mas Iqbal tuh udah berapa lama di Belanda? Berarti udah Bu setahun kurang ya? Eh, lebih dong? dua Oh, 2 tahun dong? Juli nanti 2 tahun, jadi Juli nanti Mhm. 2 tahun. Uh, apa yang, apa yang benar-benar ngebedain antara Indonesia dan Belanda? Tapi jangan jawab dulu, Mas. Dari ya, mungkin Jangan kalau yang sekarang bisa, satu bisa nggak sih, yang heeh? sekarang? Enggak, Dari jangan lingkungan jawab kerja dulu nggak sih? jangan jawab Oh, jangan dulu, dulu. karena bakal Eee, dibahas di, slide selanjutnya, Mas, ya. iya iya, ya Lego. bagian ini, Oke bagian live ini. Oke, oke lanjut. jadi bagian live ini saya bagi 3, yang pertama cost of living, yang kedua di, public infrastructure, yang ketiga social fabrics nih. Ya, kita saksikan aja ya. Mhm Yang pertama ini real banget. Housing crisis di Belanda tuh real banget. Ini screenshot source-nya ada juga di situ. 4 kota terbesar di Belanda, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, sama Utrecht gitu. Ini median rent untuk, one bedroom apartment nih. Jadi mahal banget. 2.100 di Amsterdam dan lain-lain, bisa teman baca di sini ya, mahal. Eee, dan ini average ini dari source yang berbeda, tadi satu source dari Housing Anywhere, kalau ini dari Pararius namanya. Ini average di seluruh kota-kota di Belanda, bukan cuma di 4 kota besar tadi ya. Itu €1.700 sebulan, itu mahal banget. Eee, dan oleh karena itu, kalau mau survive dengan itu, minimal gross income-nya itu €5.191 gitu. Jadi buat saya tuh ya Belanda nomor satu mahal mahal, it's very expensive living in Netherlands gitu ya. mhm Nah ini, ada contoh, ini berdasarkan more or less hitungan real gitu ya, apa aja sih spending kita per bulan yang recurring, yang big bucket untuk satu orang. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini, itu 2.820 padahal rent-nya itu 1.980. Artinya sebenarnya yang paling gede itu rent sebenarnya. Dan, bahkan ada jokes kalau dengan orang-orang lokal gitu, mereka bilang, "Kalau lo udah punya atap di atas kepala lo, 70% masalah hidup lo selesai," dia bilang gitu. Jadi, eee ini kira-kira segini. Jadi, nomor satu cost of living-nya itu mahal sekali, dan oleh karena itu memang ada nilai minimum untuk high skill migrant visa tadi, salary-nya berapa. Saya lupa kalau nggak salah, tapi €60.000 per tahun gross, kalau saya nggak salah ingat. Ya, nah itu dari cost of living. Jadi nomor satu itu mahal. Tapi, nah,
apa sih yang saya suka sekali ini public quote unquote infrastructure. Jadi ini foto ini saya ambil di Central Station Belanda. Oh ya nih agak ini sedikit. Semua foto di sini saya sendiri yang mengambilnya. Gitu. Ya saya hobis amatir gitu. Belanda itu rank nomor 5 di World Happiness Report. Ini World Happiness Report tuh keluaran dari UN dari PBB dengan lembaga survei namanya Gallup gitu ya. Uh, dan ya memang apa ya, ya more or less orang Belanda itu emang hidupnya santai gitu. Itu salah satu kenapa saya pengen ke sini karena ya pengen merasakan work life balance gitu. Uh, transportasinya sistem transportasinya itu world class. Jadi benar-benar apa ya? Um, uh, Teman saya ada yang tinggal di Amersfoort. Dia kerja untuk perusahaan energi di Belanda gitu. Kalau nggak salah kantornya di Amsterdam. Dia tinggal di Amersfoort. Amersfoort itu udah kota yang beda gitu. Tapi dia bilang dengan sepeda ke stasiun kereta, terus naik kereta ke Amsterdam, terus nah ini kalau teman-teman lihat di gambar ini ada sepeda yang biru kuning ini sepeda yang kita bisa sewa dari stasiun kereta. Jadi bawaannya stasiun kereta nih kita bisa sewa, nanti bisa dibalikin lagi gitu ya. Jadi dia kereta sepeda dari dia bilang door to door dari rumahnya di Amersfoort sampai kantornya di Amsterdam itu sekitar 40 sampai 45 menit. Terus saya bilang, "Itu gua kalau pulang dari Blok M baru nyampe tendean itu," saya bilang. Nah, eee, terus welfare state itu apa? Jadi, si apa namanya, banyak sekali, gini, Belanda itu pajaknya gila-gilaan. Untuk bracket gaji di atas 80.000 euro per tahun, itu udah tax-nya 49,5%. Ya at least setengahnya diambil gitu ya. Tapi itu baliknya sebagai apa? Tadi infrastruktur gitu ya, kayak kayak transit system. Tapi ada juga yang misalnya kalau kita punya anak sampai anak kita umur 18 tahun, sekolah di public school itu gratis. Ini berlaku bukan cuma buat warga negara tapi juga kita yang cuman migran gitu ya. Kan saya migran gitu. Kalau anak saya ke public school gratis sampai usia 18 tahun. Universal healthcare buat orang usia produktif, jadi dari 18 sampai usia pensiun bayar, tapi di luar usia produktif nggak bayar gitu. Terus ada berbagai nama istilahnya tuslah. Ya kan kalau kita kan kenal kalau lebaran tuh tuslah gitu ya. Nah itu ternyata dari bahasa Belanda tuslah. Tuslah tuh allowance gitu. Kayak misalnya kalau punya anak gitu ada tiap quarter dikasih duit per anak berbeda, makin gede makin besar tuslah yang dikasih ke kita. Itu buat misalnya buat beli baju, buat beli sepatu, buat beli peralatan sekolah gitu. Terus dan ada berbagai aneka tuslah lain yang emang beneficial buat kita. Jadi yang saya rasakan adalah ya oke, gue bayar pajak gede, tapi saya ngerasa itu balik gitu. Dalam bentuk si welfare state tadi gitu. Emang si negaranya nih memastikan ya kita tuh hidup inilah ada standar dignity tertentu yang dijamin oleh negara sebagai residence meskipun hanya temporary residence. Yang selanjutnya itu rule of law. Maksudnya saya merasa yang saya suka di sini adalah ketika ada aturan, most of the time ya aturan itu ditegakkan gitu. Saya ambil contoh misalnya kalau kita ngontrak, misalnya kita tinggal di sini, ketika kita sebagai migran tentu nggak mungkin datang ujuk-ujuk punya rumah di sini ya, kecuali yang tadi jalur pernikahan gitu ya. Tapi kita nyewa rumah misalnya, kita nyewa apartemen, itu ada batas nilai berapa kenaikan sewa per tahun, yang itu dijamin oleh undang-undang, yang itu tidak bisa jadi kalau misalnya kita bikin kontrak dengan landlord kita, terus landlord bilang kenaikannya 10% per tahun, padahal di undang-undang beda, kontraknya si landlord itu nggak boleh menyalahi undang-undang, jadi kalah dia, presidennya kalah gitu misalnya. Dan bahkan ini contoh yang lainnya lagi ya, dia kalau kita apa namanya kita nyewa terus yang pemilik kita pemilik apartemen yang mau ngejual apartemennya itu dia harus menjual bersama dengan kontrak kita. Artinya apa? Pembeli selanjutnya harus menghormati kontrak kita, kontrak sewa kita tadi gitu. Maksudnya jadi saya merasa sebagai seorang imigran ada to certain degree ada rasa aman karena
rule of law itu dijunjung tinggi gitu. Saya nggak terombang-ambing, maksudnya ya udah baca aja rule-nya apa gitu. Kalau rule-nya kayak gitu kemungkinan akan dituruti seperti itu gitu. Plus lagi labor law di sini kuat, consumer law-nya juga kuat. Jadi itu yang saya suka. Yang terakhir nih high trust society. Ini apa ya? Ini contoh-contohnya misalnya kalau kita ke belanja gitu ya, belanja di situ namanya kalau kayak Carrefour-nya di sini apa sih Carrefour kan ya? Apa itu namanya Albert Heijn gitu atau Jumbo. Kalau kita ke Albert Heijn atau Jumbo itu ada self checkout gitu. Jadi eh, apa ya? Secara umum di majority tempat sekitar 80-90% itu self checkout dan ya aman aja gitu. Itu membuat kalau saya misalnya kirim paket gitu ya, kayak kemarin tuh saya kirim paket saya sewa ini Nintendo Switch. Ada yang ngerentalin gitu ya. Terus pas hari pengantaran, pas saya lagi keluar, saya lagi belanja groceries. Tapi saya yakin akan aman karena di apartemen itu kan ada lobbynya gitu. Saya tahu si delivery person ini bakal naruh di lobby dan saya merasa cukup aman bahwa nggak akan ada tetangga saya yang tiba-tiba ngiseng, oh sikat aja lah gitu. Eh, it gives some apa ya feeling bahwa oh gue hidup di tempat yang aman lah gitu. Itu eh, dari public infrastructure-nya. Nah, social fabrics ini apa ya? Kadang-kadang kehidupan sosial karena kan kita hidup nggak cuma dengan infrastruktur benda mati dan dengan perangkat negara tapi juga dengan orang lain gitu. Mhm. Belanda ini kosmopolitan sekali. Maksudnya kosmopolitan, dia multicultural, banyak orang-orang dari berbagai latar belakang, terutama di kota-kota besar seperti Amsterdam, Rotterdam, Den Haag atau Utrecht gitu ya. Maksudnya jadi saya nggak heran misalnya ngeliat saya kan muslim gitu ya. Kalau di tram, di bus sering lihat apa namanya? Muslim lain misalnya orang berjilbab atau apa karena itu membuat saya oh kalau istri saya ini masih di Indonesia dia nanti akan nyusul, saya merasa aman karena istri saya berjilbab, dia tidak akan menjadi orang asing di sini gitu. Misalnya gitu. Nah, tapi ini juga yang apa ya, buat banyak orang sebenarnya jadi eh, halangan tapi buat saya malah saya suka itu Dutch directness. Ya orang orang Belanda tuh kulturnya direct dia. Kalau dia Hmm. nggak suka sesuatu dia bilang gue nggak suka. Kalau dia suka suka gitu. Dia jadi nggak apa ya nggak muter-muter. Dan saya suka itu karena dan itu beda ya antara direct dengan rude gitu ya. Maksudnya misalnya kita kerja gitu, terus kita minta di review. Itu apa? Ya kalau direct artinya, wah yang ini lo salah nih, harusnya begini. Itu direct gitu. Kalau rude itu bego lo masa gini aja nggak bisa. Itu rude gitu. Itu perlu Mhm. dibedakan antara being direct sama being rude gitu. Dan orang Belanda sejauh kultur di Belanda tuh direct gitu. Jadi saya senang karena ya jadi ambiguity itu agak minimum ya karena ya udah kalau dia bilang, "Oh ya gue suka kerjaan lo." Kemungkinan emang dia suka gitu. Kemungkinan besar gitu. Bukan kayak suka kerjaan lo di belakang ngomongnya beda. Sarkas juga Ini yang gitu. lucu deh. Ya. Tidak Nah ini seperti yang lucu. G-word ya, Mas, ya? Ya, ya. Nah yang ketiga ini agak lucu, bukan lucu ya, tapi gini, kan mereka dulu penjajah kita ya. Nah si Belanda ini di kurikulum sekolahnya itu diajarin bahwa dulu kita ngejajah nih, ini negara ABC yang kita jajah gitu. Jadi generasi sekarangnya tahu mereka dulu ngejajah kita gitu. Nah ini bahkan kan sekarang lagi ada ini ya, yang berkuasa tuh partainya right wing tuh, namanya PVV gitu, Party van Vrij, partai Vrij itu liberty ya, merdeka gitu. Mmm, itu si Geert Wilders itu, sangat anti-Islam, anti imigran juga. Tapi saya pernah ketemu orang, kolega di kantor, dia pemilih PVV gitu. Pas dia tahu saya Indonesia dia bilang, "Waduh, gua kalau ketemu orang Indonesia, gue cuman satu doang gua," dia bilang, "gue minta maaf." Dia bilang gitu. Jadi oke, ya, ya itulah maksudnya, eee eee, histori itu tidak mereka hilangkan apa, eee dari kesadaran apa collective conscious mereka gitu. So it's good buat saya gitu. Jadi maksudnya ya inilah ada sedikit leniency terhadap kita orang Indonesia gitu. Tapi ya memang unfortunately ada rising political tensions itu nggak bisa dipungkiri ya ada gitu. Maksudnya kayak contoh nih misalnya kemarin ada beberapa aturan yang
kelihatan bahwa itu anti imigran, misalnya kampus tadinya beberapa jurusan-jurusan yang relatively internasional gitu, itu dalam bahasa Inggris, itu dipaksa, harus bahasa Belanda sekarang gitu misalnya. Ya tapi, ya itu plus minus lah menurut saya. Maksudnya harus diakui itu juga jadi faktor, tapi menurut saya ya, ya nggak ada tempat yang sempurna gitu. Itu, soal soal live-nya gitu ya. Jadi, nah terakhir balance nih, maksudnya majority yang saya ceritakan tadi kayaknya kan bagus-bagusnya aja ya. Nah ini ada Mhm. beberapa hal yang saya merasa saya struggling atau maksudnya akan menjadi struggle bagi siapapun yang merantau ke sini, tapi, maksudnya, eee, ini please like apa ya, eee, di-consider aja dengan kondisi teman-teman masing-masing karena kan tiap orang pasti berbeda ya, apa yang Iya, menjadi struggle buat saya belum tentu jadi struggle buat teman-teman. iya. Nah yang pertama, ini cuman kayak emphasize aja dengan angka bahwa ini Belanda ternyata kalau dicek cost of living-nya yang paling mahal ke-16 di dunia, ini dari 180 negara. Jadi kayak lumayan mahal gitu. Please take care of it. Yang ini bukan feeling saya doang, ini based on fakta gitu ya, bahwa, oh ya cost of living mahal. Misalnya contohnya, nggak mungkin tuh misalnya, eee tiap sebentar pesen, GoFood misalnya. Kalau di Indonesia pesen GoFood, di sini, di Belanda nggak mungkin tiap sebentar pesen Uber Eats, itu, bangkrut lah. Terus, eee, ini yang nomor 2 nih, residensi kita itu bergantung dengan kerjaan kita. Artinya kalau kita kena layoff di kerjaan, kita cuma punya waktu 3 bulan sejak kena layoff untuk mencari pekerjaan baru. Jadi ada perasaan itu ya, terutama kalau kita baru-baru merantau ke sini, belum punya permanent residency misalnya, ada perasaan kayak, "Wah, gimana kalau gua kena layoff?" Gitu. Ya, ya karena tadi, eee, residence kita statusnya bergantung sama job kita, gitu. Yang ketiga nih yang saya rasain banget ya, community. Maksudnya gini, eee, ada dua dua penyebab menurut saya. Yang pertama adalah saya pindah ke sini ketika usia saya 38. Artinya saya sudah membangun community, dalam artian membangun community itu maksudnya, ya saya bertetangga, saya bersaudara, saya punya, teman dan kolega di kantor, di kampus, segala macam, 38 tahun gitu. Ketika saya pindah ke sini, tercerabut itu semua gitu. Karena, meskipun bisa online bisa, tapi kan bahkan ini aja saya pulang jam kerja jam 5 sore di Amsterdam itu jam 11 atau jam 12 malam jam 11 atau jam 10 malam di Indonesia gitu. Jadi ya, bahkan saya bercengkerama sama teman-teman di kantor dulu, ada grup WhatsApp saya agak telat beberapa jam misalnya, contohnya gitu. Dan itu faktor satunya dari diri saya sendirinya. Faktor keduanya memang yang ini juga saya suka lihat misalnya di Reddit deh, di subreddit R Amsterdam atau R Netherlands gitu ya. Banyak ekspat-ekspat yang punya perasaan sama bahwa, "Kok gue kayaknya bergaulnya sesama ekspat doang ya?" Gitu. Nah ternyata memang ya itu juga ya, ada faktor di mana bagi warga lokal gitu ya, mereka juga berhati-hati nge-invest relationship, maksudnya relationship di sini hubungan hubungan aja, maksudnya pertemanan atau ya gitu ya, bukan relationship ya romantic relationship, nggak, maksudnya hubungan aja. Karena mereka merasa, "Nih expat gue berteman sama dia 2 tahun, tahu-tahu dia kabur ke negara asalnya," misalnya, ya rugi gue gitu. Ya, maksudnya ya gitulah. Jadi memang, makanya kalau teman-teman ngelihat kenapa orang Indonesia di Belanda, di mana, bergaulnya sama orang Indonesia lagi, ya salah satunya emang itu juga memang, eee, kadang tercipta bubble expat sendiri gitu ya, bubble expat, bergaul dengan sama expat lagi. Kayak sekarang saya udah hampir 2 tahun, teman-teman saya di sana dari 2 circle, circle pertama 3 circle. Circle pertama circle orang Indonesia, circle kedua circle muslim yang majority yang tadi di Amsterdam, yang kedua circle muslim yang, ada beberapa teman yang dulu, ini yang saya sekarang ikut ngaji bareng di Utrecht. Circle yang ketiga dengan teman-teman di kantor yang di 3 circle ini nggak ada orang Belandanya sama sekali. Yang di kantor itu internasional tapi nggak ada yang Belanda, misalnya ada yang orang, Amerika, ada yang, orang Inggris, ada yang orang mana gitu, tapi nggak ada yang orang Belanda. Gitu. Terus third culture kids. Nah ini terutama buat yang udah berkeluarga ya. Saya punya anak, satu usia 12, satu usia 9 gitu ya. Itu, eee, ada bukunya yang membahas ini, judulnya Third Culture Kids, bahwa
ada chance dan ini sesuatu risk yang, saya belum alami karena anak-anak saya baru bakal ikut saya nanti di tengah tahun ini gitu ya, sama istri saya juga. Ada good chance bahwa mereka itu, apa ya, ada plus minus sebenarnya menjadi third culture kids. Third culture kids itu adalah anak-anak yang, tinggal di culture yang berbeda dari culture asalnya. Jadi mereka kadang merasa nggak belong dengan culture asalnya, nggak belong juga dengan culture di tempat dia berada sekarang, akhirnya mereka punya culture mereka sendiri nih, third culture kids gini. Itu makanya istilahnya third culture gitu dan ini sebuah risiko yang ya harus dimitigasi lah. Maksudnya itu kemungkinan besar akan terjadi dan ya itu gimana kita sebagai orang tua untuk bisa dia punya identity yang ajak buat diri dia sendiri gitu. Nah, terakhir ini sebenarnya, ini ya, tapi di Belanda ini apa-apa waiting list. Jadi maksudnya, saya kebetulan lagi membeli properti gitu, propertinya masih dibangun, eee dan harus milih misalnya milih milih pintu, milih tegel, sebenarnya tegel bahasa Belanda, apa, tegel lantai, milih apa, sanitary, equipment gitu. Itu sih waktu sebelum pulang kemarin saya, tanggal belasan Maret, tanggal 11 Maret saya nelpon si showroom-nya gitu, mau janjian milih milih pintu. Terus saya pikir ini kan showroom pintu ya, jual pintu doang. Ya kalau saya nelpon tanggal 11 harusnya bisalah dapet tanggal 15 gitu ya, janjian showroom. Saya dapet tanggal 9 April coba, maksudnya kayak buset, waiting list panjang bener ente gitu. Ya tapi itu juga ini juga karena pekerja di showroom juga punya hak atas work life balance gitu, maksudnya sehingga mereka buka cuman sampai Sabtu dan juga Sabtu setengah hari gitu, ya Minggu nggak buka misalnya dan jam kerja juga jam kerja kantoran. Jadi ya udah, ya itu konsekuensi tinggal di negara yang, labor law-nya baik, artinya semua orang punya work life balance, artinya ya seringkali kita harus menunggu karena orang lain juga perlu liburan, orang lain juga perlu work life balance juga gitu kan. Nah, ini yang terakhir, dari saya ya, sebenarnya satu hal yang message yang pengen saya sampaikan banget ke semua orang adalah, sebenarnya nggak ada tempat yang sempurna gitu. Maksudnya tadi kan struggle struggle saya, orang lain struggle-nya beda-beda dan pasti punya struggle-nya masing-masing gitu. Nggak ada tempat yang sempurna sebenarnya, itu jamin lah, nggak mungkin lah gitu. Misalnya kayak di Belanda pajaknya tinggi gitu, kalau pengen duit mendingan ke US misalnya contoh. Tapi lagi-lagi sebenarnya apa yang kita mau gitu, karena, eee, seringkali kita cuman taunya apa yang kita nggak mau. Padahal itu beda dengan mengetahui apa yang kita mau gitu. Ketika kita tahu apa yang kita mau, kita jadi bisa tahu apa aja hal-hal yang nggak mau yang kita bisa compromise gitu. Dalam kasus saya misalnya, ya saya udah tahu persis kalau saya pindah ke sini, maka tasnya gede banget gitu, dengan salary yang sama misalnya kalau saya misalnya ke Dubai misalnya, mungkin, hampir 2 kali lipat ya, bergelimang harta gitu. Cuman buat saya enggak, saya tahu persis apa yang saya cari dan, alhamdulillah sejauh ini merasanya menemukan. Makanya saya kalau mendoakan orang biasanya, apalagi yang, minta pandangan saya, "Eh, gue dapat offer di sini, di negara mana," saya bilang, "Ya lu pastiin dulu lu apa yang lu cari, kira-kira bakal ketemu enggak?" Dan saya selalu mengakhiri dengan, gua harap lo nemuin apa yang lo cari itu. Ya gitu sih, ini preachy sekali, tapi ya memang saya orangnya preachy gitu ya. Jadi ya udah itu aja dari saya, terima kasih mungkin, ya kalau ada yang mau ditanyain silakan. Wih, Wih, mantap mantap. Makasih banget nih, Mas Iqbal, sharing-nya lengkap ya, dari cari kerja, dari sumpah. kehidupan di sana, bahkan di-balance juga Iya. ekspektasinya biar gak ketinggian gitu. Mmm, eee, ini kayaknya banyak banget Dik yang nanya Dik. Kalau kata gue, saran sih pilih yang dari upvote-nya paling tinggi dulu sih. Boleh. Ini kita kasih waktu deh buat teman-teman yang mau nge-vote pertanyaannya boleh cek dulu di drop your question yang mungkin pertanyaannya udah ditanyakan, di-vote aja ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol dikit Mhm, sama Mas Iqbal dulu. Ini, mhm, ini ya Mas ya, kayak cukup menarik juga kayak mungkin karena ini ya, maksudnya tadi Mas Iqbal juga bilang kayak problem terus kayak, apa ya, poin-poin yang diperhatikan tuh, emang balik lagi ke manusianya masing-masing kan, cukup subjektif Mhm, gitu struggle-nya. mhm, Tapi, mhm, dari semua hal itu Mas, yang menurut
Mas Iqbal, cukup acceptable menurut Mas Iqbal di Heeh. di Belanda itu apa, Mas? Dari semuanya? Dari semua struggle tadi ya, Heeh, yang paling acceptable ya? heeh. Apa tadi? Lihat dulu ya, lihat tadi apa yang saya bahas. Menurut saya yang paling acceptable itu mungkin akhirnya waiting list ya. Kayak saya ini kan jari saya tadi saya bilang ada microfracture gitu ya. Itu Mhm. saya sampai dapat appointment aja 1 minggu. Jadi saya nelpon, terus, saya apa, mau register tuh ada website-nya, semua kliniknya ada website-nya gitu, Mhm, terus ada beberapa pertanyaan triage gitu kan, kayak, apa keluhan lo? Terus ada saya tulis, apa, bone gitu ya, maksudnya bone related gitu, terus di mana? Di kaki. Ada pertanyaan nih kuesioner, "Masih bisa berdiri?" "Bisa." "Masih bisa jalan?" "Bisa." "Oh ya udah ini appointment seminggu lagi." Terus kayak maksudnya dia bilang, "Ya lo kan masih bisa berdiri lagi, bisa jalan." Ya sudah, ya berarti nggak emergency dong. Jadi udahlah seminggu iya. lagi aja gitu. Tapi emang Astaga. ada running jokes nih Mas di di Twitter ya. Kalau Eropa di healthcare Eropa itu akhirnya panjang banget keburu sembuh katanya. Iya Saking benar panjangnya. benar Aku benar. keburu mati anjir. Nggak keburu sembuh kalau misalkan yang nggak urgent. Iya iya, kalau urgent itu sebenarnya ya misalnya tadi jawabannya, misalnya kita jatuh dari sepeda nih, Eh, patah kaki, kan berarti pertanyaan yang kedua, bisa berdiri? Nggak bisa kan? Itu datangin ambulan sama dia emang. Tapi karena saya cuman microfracture gitu ya, dia bilang, "Ya lu bisa berdiri kan? Lu bisa jalan ah, kan? Ya udah mmm. seminggu lagi aja." Itu kalau Maksudnya kalau di satu manggil sisi, ambulan gitu bayar nggak, Mas? kalau emergency beneran enggak, tapi kalau Oh. kitanya ngotot nih, "Enggak gua," ya saya belum pernah sih, jadi saya akhirnya ya udah terima aja lah, disuruh nunggu seminggu terima aja deh. Astaga. Kalau nggak urgent, kalau ambulans gratis, Mei. Kalau di Amerika kan buat bangkrut ya, berapa ribu Mhm dolar mhm, buat ambulan mmm, doang. Iya. wah, Wah, ini ada Irvi dia di Sweden sama juga, iya, kayak gitu, negara Eropa tuh iya, approach-nya adalah, "Ya kalau nggak penting ya nanti aja lah," gitu. iya. Kayak kayak ini kan, kayak dilempar dulu ke klinik. Kalau nggak salah waktu Swedia gitu deh, kayak dilempar dulu ke klinik, terus dari klinik tuh naik ke yang atasnya lagi gitu kan, kalau misalnya nggak bisa Iya, di-handle. benar Cuma benar. biasanya disuruh nunggu gitu kan, kayak, "Oh ini kamu sakit? Ya Iya. udahlah tunggu dulu aja," gitu, kalau misalnya nggak sakit-sakit banget gitu. Soalnya aku pernah kan, Oh, sakit perut gitu, iya. Saya terus pernah suruh nunggu 2 yang minggu. sama dokter kantor, di kantor saya ada dokternya juga gitu ya. Itu saya pilek waktu itu, terus kayak pikir, "Ini kan dokter kantor ya, ya harusnya gue tinggal datang." Saya datang terus dia kasih QR code gitu, suruh scan ternyata, bikin appointment lagi. Ya udah saya bikin appointment, jadi waktu itu saya kayak sakit hari Selasa gitu ya, terus saya bikin appointment, hari Rabu depannya. Ya udah sembuh. Aduh, ya begitulah. Iya, itu, mmm, dia kayaknya udah boleh ini deh, kita Kita coba mulai ya. bacain. Mhm, boleh. Oke, mari kita pilih dari yang paling banyak upvote-nya. Wow, ada yang sampai 16, 12 tapi Wih, apa nih? paling banyak di 16 ya. Ini aku baca ini 16. Mhm. Yang mana tuh yang mana tuh? Ini banyak pertanyaannya nih, Mas. Dia punya pertanyaan. Mmm, Ada 5. oke oke. Saya sangat minat Belanda untuk work abroad. Cita dari kecil cara dapat kerja di sana susah nggak ya? Dalam arti konversi application submitted vs ke interview. Pengalaman Mas berapa banyak ngelamar vs berapa banyak interview? Nah ini ya, kalau saya, pengalaman saya waktu ke sini, sebenarnya saya cukup beruntung, maksudnya saya waktu itu di-approach sama recruiter dari employer saya yang sekarang, sama satu lagi employer dari namanya Guerrilla Games, itu perusahaan game yang bikin Horizon Zero Dawn gitu ya. Iya. Dengan dua-duanya saya interview, saya cuma interview di 2 tempat ini, oh, saya sempat apply ke namanya, WeTransfer, itu baru ketemu recruiter terus nggak lanjut gitu. Tapi sama yang 2 ini saya jalan, terus keterima di employer saya sekarang. Sama Guerrilla Games sebenarnya waktu itu pengen di-schedule interview, cuman dia lagi libur sekantor karena waktu itu dia habis rilis DLC buat Horizon Forbidden West. Dia rilis DLC, satu kantor libur sebulan, terus pas dia masuk lagi, recruiter nanya,
"Yo bro, lanjut kita interview terus." Lah gue udah save offer dari sebelah, saya bilang gitu. Tapi waktu itu kan ini ya, itu tahun 2023, dia itu di penghujung apa ya, di penghujung tag sebelum jadi winter gitu. Nah sekarang ini again lah, itu saya sebenarnya sekarang dalam posisi lagi mencari-cari juga karena memang ada ini ya, ada apa, ada saya belum tahu siapa aja yang akan terdampak, tapi akan terjadi layoff gitu. Akan terjadi layoff. Tapi dan kita udah dikasih tahu secara publik dari November sama employer saya yang sekarang gitu. Dan baru akan tahu karena tadi labor law-nya segala macam prosesnya panjang, baru akan ketahuan siapa aja yang terdampak itu kemungkinan di bulan Mei. Tapi dari sekarang saya sedang mencari-cari. Oh, sekarang brutal sekali, brutal sekali. Saya udah ada apply di berapa gitu ya, yang sampai interview. Kalau nggak salah list saya hampir 30 yang udah saya apply, yang sampai beneran interview sejauh ini baru 2 yang udah interview, yang akan interview itu sekitar 1, 2, 3, 5. Jadi lagi brutal. Maksudnya, sementara saya merasa untuk ukuran brand recognition employer saya yang sekarang brandnya terutama di Belanda sangat recognizable gitu. Jadi uh, unfortunately I cannot tell like good news. The harsh truth adalah ini lagi brutal marketnya, so ya memang kalau mau persiapan benar-benar harus cukup intens dan mungkin akan makan waktu. Oke, ini artinya bahkan buat yang brand recognition kuat aja tadi rate-nya kurang lebih 1/6 ya. Yap, Buat yap, yang yap. iya buat yang kuat. Gimana kalau yang enggak? Mungkin ya ini kerasa juga sih Mas, saya waktu nyari buat fresh graduate di Indo juga 1 banding ratusan malah orang-orang tuh, Yap, saking yap, kerasnya. yap. Oke, mungkin kita bisa next ke apa, pertanyaan ada lanjutannya dia. Kalau di sana itu buat sehari-harinya pakai bahasa apa Mas? Apakah harus bisa Dutch, apakah Inggris aja cukup? Oh, nah itu ya, karena dia si Belanda ini sangat kosmopolitan gitu. Kita bisa survive dengan bahasa Inggris saja. Maksudnya saya tidak bisa bayangkan yang sejenis misalnya di Jerman atau di Perancis gitu. Kalau di Perancis bahkan joke-nya adalah mereka pengen lo struggle dulu coba ngomong bahasa Perancis meskipun patah-patah baru akhirnya mereka switch ke Inggris gitu. Kalau di Belanda sangat sangat bisa hidup dengan bahasa Inggris meskipun mungkin nanti kadang-kadang ada ya partainya Geert Wilders kalau ada pemilihnya yang lo kayak dia bakal lu gimana jadi orang imigran di sini kagak belajar bahasa kita gitu. Iya sih, itu lebih soalnya Belanda lebih banyak ini, lebih banyak ekspatnya dan emang sejarahnya English friendly. Ya. Eh, tapi Nah, Mas Iqbal mungkin bisa next nggak bahasa question Belanda ini tuh? oh itu nih. Saya belajar cuman kayak sih cuman Duolingo doang, yang mana menurut saya Duolingo itu cuman kayak apa ya, nggak sufficient untuk bisa sampai proficient bahasa Proficient. Inggrisnya. Jadi kalau baca sekarang saya udah lumayan, tapi begitu suruh ngomong, apalagi kalau denger gitu ya, kan kalau di Duolingo kan yang ngomongnya pelan, di real life kan ngomongnya cepet ya, itu kelabakan masih. Oke. Jadi maksudnya saya kalau ada Mungkin pengumuman di bus, kalau ngumumin nilai suara, saya susah. Kalau ngumuminnya lewat tulisan masih lumayan lah bisa. oke, mungkin kalau next question ya Mas ya, kalau misalkan di sana itu, Mas Iqbal bisa nabung berapa persen dari gaji Mas kira-kira dalam kondisi berkeluarga gitu? Oh, nah ini ya, saya sekitar saya cukup beruntung karena posisi saya engineering manager di perusahaan yang harus saya bilang oke banget gitu ya. Dia misalnya dia seperti Goto di Indonesia in terms of positioning-nya di market lokal gitu. Eee, jadi saya cukup eee, bagus sekali lah alhamdulillah gitu ya. Jadi dari total salary saya hampir 55%-nya saya kirim ke istri di Indonesia. Istri masih di Indonesia soalnya sama anak-anak kan, kira-kira gitu. Mmm, Jadi yang saya spend oke. cuman 45%-nya lah. Artinya kalau misalkan mungkin bawa semua nanti ya Mas ya, katanya bulan Mei itu bisa jadi berkurang lah buat di-saving? Semoga ya, karena kan sekarang jadi kayak berumah dua ya, maksudnya ada spending di Belanda, ada spending di Indonesia gitu. Ah, Semoga bener nanti nih. lebih irit. Amin amin. Amin. Oke,
mungkin ini agak gabungan jawabannya, mungkin nggak hanya spesifik ya. Kalau di Mentek di Belanda sekarang jobnya sama kayak global pada turun atau mulai naik, Mas? Ya, kalau boleh saya bilang nggak tadi berdasarkan hasil searching saya sekarang, sebenarnya sih demand-nya, gini, dibandingkan peak-nya menurut saya itu dari 2022 sampai 2023 ya, itu peak, itu kan tinggi banget tuh, kayak benar-benar, Mhm. mereka bahkan yang reach out kan ke saya dalam kasus saya waktu itu. Kalau sekarang tuh turun dibandingkan waktu itu, tapi abis itu tuh stable, maksudnya nggak lebih turun lagi, nggak naik juga, stable. Tapi karena kemarin-kemarin itu, sempat banyak orang kena layoff, jadinya sekarang satu lowongan buka tuh bisa ratusan CV yang masuk. Artinya emang tetap kompetisinya parah gitu ya, tetap tetap lagi Betul, bloodbath gitu ya. betul. Oke, mungkin Unfortunately ini dari unfortunately like that. Nah, kalau mhm. misalkan Mas Iqbal sendiri bakal ini nggak, worth it nggak mau menua di Belanda gitu, dari kondisi sekarang? Nah itu ya, ini sebenarnya kalau saya pribadi pengennya sih lama ya di Belanda gitu ya, istri belum convince kelihatannya, jadi sempat bercanda-bercanda dengan istri, ya nggak tahu bercanda nggak tuh serius, dia bilang, "Udahlah, pokoknya anak-anak lulus pada kuliah udah bisa masing-masing, udah kita pindah ke mana kek, ke Melbourne, ke mana kita," ya gitulah, Mhm. eee, tapi kalau saya pribadi target minimal adalah sampai kami sekeluarga itu permanent residence. Kenapa? Karena kalau udah permanent residence berarti kan tadi ya, saya tuh nggak harus Hmm, bergantung sama ini lagi gitu ya, nggak harus bergantung lagi dengan, ya ada certain safety net yang saya dapatkan sebagai seorang permanent residence. Jadi itu target target jangka pendek kita itu. amin amin. Ini kalau cara stand out di luar negeri itu udah dijawab, pokoknya kerja di company yang bagus, terus, punya portofolio yang oke, aktif di open source, mungkin kita lihat yang lain. Nah, ini pertanyaannya banyak juga nih, Mas. Kalau non-tech Mhm. gimana? Nah itu, ini ya, jadi, eee, sebenarnya ada satu yang nggak saya bahas lagi-lagi karena di panduan tidak lengkap, tapi sebenarnya itu jalur yang cukup viable, terutama untuk yang non IT kalau saya boleh bilang. Karena tadi teman saya itu, dia dulu kuliah di Belanda. Gitu. Dulu kuliah di Belanda dan lanjut kerja di Belanda di sektor energi. Itu yang tadi ya. Dan ada beberapa juga yang saya sempat ketemu kalau misalnya lagi ke restoran Indonesia terus ketemu orang kerja bukan di IT, terus hampir rata-rata tuh kuliah laginya di Belanda. Cuman memang kan, eee, saran saya cari jangan LPDP enggak, karena LPDP kan harus pulang, itu aja sih poinnya. Eee, ya maksudnya bisa aja sih pulang dulu, tapi nah ini, kelebihannya kalau kita kita studi lanjutan di Belanda adalah, setelah lulus, kita punya visa aduh saya lupa istilahnya, tapi visa ini tuh dia buat nyari kerja. Jadi selama setahun gitu. Ya, Jadi setahun expired gitu tinggal ya, Mbak? bisa Mhm. jadi maksudnya begitu kita lulus dari universitas di Belanda, kita punya hak selama setahun untuk tinggal di Belanda nyari kerja. Dan buat saya itu jalur yang sangat viable karena apalagi karena kan dengan teman-teman udah kuliah di Belanda, artinya kemungkinan besar bisa bahasa Belanda sampai at least level A2 ya gitu, A2 atau bahkan Mhm. B1. Nah, ya thank you Mas Musafir nih, Zukyar, ya betul Zukyar. Zuk itu nyari, Yar itu tahun, jadi tahun nyari. Oke oke, ini menarik ya, karena memang meta buat luar negeri itu top metanya pertama nikah sama foreigner, meta kedua Iya. itu serius, meta kedua tuh yang cara Mas Iqbal kerja udah senior engineer pindah ke sana, meta ketiga itu kuliah lagi. Nah, mungkin bisa di-apply lah antara 3 meta itu. Oke, mungkin next question, ini yang menurutku agak ini ya. Nah, Mhm. kalau mungkin Mas Iqbal sempat cerita tadi kayak masalah orang Indonesia kebetulan kita agak di-exclude dari anti imigran gitu kan ya, karena kita ada Yap, sejarah kolonial gitu. Nah, iya iya. oke, Heeh heeh. ini udah kejawab sih artinya. Seberapa penting belajar Belanda untuk pekerjaan juga dijawab, kita skip aja Mas kalau gitu. Iya iya. Oke, kita cari next question lagi. Nah, ini ada yang mau nanya, harusnya niatnya untuk kontribut open source project itu benar-benar ikutin kontribut atau udang di balik batu, pengen di-hire sama internal mereka misalkan. Heeh. Gini, sebenarnya gini, buat saya sebenarnya
buat banyak orang di komunitas juga sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya apapun niat kita gitu. Yang utama sebenarnya apa kontribusi kita. Tapi poin saya gini, kalau misalnya perusahaan yang open source, misalnya ambil contoh open source project misalnya Istio. Istio itu, aduh saya lupa lagi dulu perusahaannya. Kalau teman-teman kenal Adityo Pratomo di Twitter gitu, Didit itu dulu kerja di perusahaan yang mana foundernya adalah kayak core contributor ke Istio. Saya lupa lagi nama perusahaannya. Tapi artinya apa, dan perusahaannya itu startup waktu itu, kalau nggak salah saya, dan memang nggak yang agresif hiring. Artinya gini, bisa jadi teman-teman contribute banyak ke Istio, tapi justru sama perusahaan-perusahaan yang berkontribut banyak ke Istio juga, lowongannya nggak ada. Tapi ketika punya kontribusi itu ini saya ini kebetulan ada Irvi di stream ini kan. Saya tuh selalu bilang, saya selalu kasih contoh tuh Irvi, karena Irvi ini yang setahu saya benar-benar yang kayak produk berhasil dari kontribusi ke open source project internasional gitu. Jadi kayak orang-orang yang pernah mentoring sama saya pasti tahu loh, sering saya sebut si Irvi ini namanya gitu. Maksudnya gini, jadi nggak mesti gitu. Maksudnya dalam kasus Irvi mungkin dia kebetulan path-nya ke Spotify kan, kalau saya Spotify itu yang, tapi saya nggak tahu apakah direct tuh, tapi nggak harus direct. Poinnya adalah ketika kita punya kontribusi yang orang bisa, karena kan rekrutmen itu kan mencari sinyal ya, mencari sinyal, nih kandidat ini beneran bagus apa enggak gitu. Nah, salah satu sinyal yang kuat adalah kerjaan kita kelihatan kalau di project open source yang benar-benar famous, kelihatan banget gitu. Gitu sih. Oke, that's really good point. Dan mungkin ini last question ya Mas ya, karena kayak udah bentar lagi. Last question ada 4, tapi kita agak cepet aja. Secara umum Oke. dari pengalaman Iqbal banyak LinkedIn Jobs jadi hiring manager sekarang, lowongan kerja yang terbuka itu apakah mayoritas entry level, middle atau senior level? Oh, sebenarnya cukup ini ya, beruntung terutama buat teman-teman yang kerja di software engineering ya, yang entry level-nya kita aja tuh sebenarnya salary-nya cukup gede gitu. Maksudnya, saya kemarin ada teman dari, junior di GoPay yang baru kemarin banget dia, ke Belanda, dia sementara tinggal di tempat saya sambil nyari apartemen gitu ya. Dia di-hire sama startup yang masih cukup kecil sebenarnya, dan dia di-hire sebagai, mid sebenarnya, bahkan belum di posisi senior. Tapi itu pun sudah, saya nggak share di sini angkanya, tapi, eee, udah jauh bukan ya, udah lumayan di atas dari batasnya high skill, migran, visa requirement tadi, gitu. Ya, Udah jadi di poinnya atas adalah ini, di semua level aman ya. tuh ada, tapi tadi ya persaingannya keras, itu aja sih. Oke. Next question-nya itu, nah idealnya apakah di Belanda itu lingkungannya cocok buat orang-orang yang work life balance atau workaholic atau kembali ke kultur perusahaan masing-masing? Iya, nah ini ada yang lucu nih. Perusahaan Belanda, orang Belanda tuh salah satu motonya tuh do normal, do normal. Jadi ini baru banget semalam ini, saya tuh, apa, ada jadwal nge-interview, saya dan bos saya nge-interview orang buat posisi, manajer juga gitu ya. Terus pas, lihat kalender saya, bos saya bilang, "Lu ngapain nge-interview orang jam 9:30 malam di Jakarta?" Dia bilang. "Oh iya, sorry sorry ya gua nggak ikut deh entar," gitu. Saya bilang gitu. Terus istri saya bilang, "Ih, kenapa begitu? Tetep aja ikut interview lah biar bagus di mata bos," gitu. Terus ya udah akhirnya ya kan titah istri lebih tinggi daripada titah bos gitu. Jadi saya ikutilah. Saya interview lah jam 9:30 malam. Terus selesai interview, bos saya nge-slack saya, "Lu ngapain dah, udah gue bilangin nggak usah ikut interview," kata dia. Terus ya udah saya bawa ketawa aja. Tapi poinnya memang emang, ini ya, lumayan sangat-sangat dijunjung. Ini kan padahal kan sebenarnya di Belandanya masih jam-jam kerja ya, cuman karena saya lagi di Indonesia aja. Tapi emang mereka ya itulah, menurut mereka, yang janganlah kalau lo kerja ya jam kerja aja kalau, dan sejauh ini saya hampir 2 tahun gitu ya. Kalau selain on call tuh kalau teman-teman yang bukan di bidang, IT, on call itu kalau, kita bergiliran gitu yang emang 24/7, tapi itu nggak tiap hari gitu ya. Kecuali lagi on call, itu HP saya
hampir nggak pernah bunyi di atas jam 6. Jadi ya udah apapun yang terjadi, mereka kan nunggu sampai besok. Bahkan bos saya sendiri nggak berani gitu. Ya, itu aja sih. Mantap, mantap. Ini pengalamannya agak pribadi ya, Tita istri di atas tahun. Oke, kita lanjut lagi. Kalau ini aku ke Private Origin dulu ya. Menurutku ini agak relate juga, Hmm. karena kan lagi viral akhir-akhir ini yang banyak perusahaan batalin kontrak atau enggak narik offer dari Indonesia gara-gara ini ya, gara-gara momen-momen terakhir gitu. Kita kembali ke junta gitu, Hmm. kembali ke junta Hmm. militer. Hmm. Nah, kalau dari pengalaman Mas Iqbal, dari pengalaman ini, apa pihak Belanda ada kecenderungan buat nggak dulu gitu milih pekerja Indonesia? Enggak sih, kalau saya lihat enggak. Terutama tadi ya, karena histori antara kita dan Belanda tuh cukup maksudnya mereka tuh cukup punya rasa bersalah yang besar sama kita. Jadi jadi kayaknya nggak bakal begitu-gitu amat gitu kan. Karena sejauh ini yang saya tahu gitu, ada teman di kantor saya yang sekarang misalnya, dia kantor sebelumnya itu perusahaan yang US base gitu, ketika perang dia orang Rusia nih teman saya ini. Ketika perang Rusia Ukraina kan kemudian, US ngasih sanksi ke Rusia kan. Nah itu kantornya yang US base tadi dia punya kantor cabang di Saint Petersburg gitu. Itu satu kantor di layoff tuh. Ya karena memang Mungkin. ya harus ya, tapi itu kan sanction yang clear ya. Sejauh ini setahu saya Indonesia tuh nggak masuk sanction list mana-mana. At least belum. Semoga enggak ya, semoga enggak. Tapi kita belum masuk sanction list mana-mana, jadi aman gitu. Oke, oke. Ini kalau masuk sanction list, seenggaknya kita bisa lewat jalur asylum lah ya. Barangkali ya, barangkali. Coping dikit. Lucu juga. Nah, Jadi mungkin ini ini ya. last. Ya, jalur asylum kan ada tuh. Nah, lumayan gede loh, Iya. setahun 27.000, 1/5 dari ordinary permit. Nah, tapi janganlah, maksud saya kita Jangan ya. jangan mengharapkan meskipun merantau jangan mengharapkan yang buruk buat tanah air kita lah. Kalau ke Betul, betul. pemerintah ya jangan deh. Ada istri saya tadi marah kalau saya ngomong-ngomong yang aneh-aneh. Seenggaknya kalau butuh sama warga jangan ya. Jangan lah, jangan. Oke. Kita Ya. saudara, keluarga, teman gitu. Oke, oke. Nah, mungkin ini terakhir ya, karena Mas Iqbal karena ada time limit. Cara kakak beradaptasi dengan bahasa Belanda selama tinggal bekerja di sana gimana ya, Kak? Oh ya nih, saya Duolingo sampai hari ini streak-nya udah hampir 600. Terus satu hal, terus Keren. sama ini saya suka nonton TV lokal aja. Jadi kadang-kadang, meskipun saya nggak ngerti banyak gitu, tapi ya lumayan lah. Jadi sudah terbiasa. Tapi sejujurnya sampai hari ini saya skill bahasa Belandanya masih jelek sekali karena tadi ya lingkungan sekitar saya tadi yang saya ceritakan ada 3 circle, tiga-tiganya nggak ada orang Belandanya. Jadi exposure saya cuman kalau ke grocery store gitu-gitu loh. Jadi atau dari TV. Jadi unfortunately agak masih bad sebenarnya gitu. Mhm. Gitu. Oke, Nah, nih kasih pertanyaan lain nggak? Mas Prima ngasih pertanyaan tiba-tiba nih. Gimana gimana? Seberapa ngaruh kemampuan bahasa Belanda buat dapat kerja di Belanda? Mungkin ini karena case kalau di Jepang itu harus jago bahasa Jepang gitu kan. Kalau di Belanda gimana? Iya iya. Nah gini, kalau kita pakai jalurnya HSM, kemungkinan besar nggak ngaruh. Tapi kalau mau jalurnya student itu ngaruh. Maksudnya misalnya kita kuliah dulu di Belanda sih gitu ya, kuliah di Belanda, terus ngambil Zoek-IAR tadi, kemungkinan ngaruh karena, dan sebenarnya lebih banyak lowongan yang lokal gitu, karena tadi syarat untuk bisa nge-hire dari luar tuh lumayan lumayan banyak. Jadi itu jadi advantage sebenarnya kalau kita bisa bahasa Belanda, artinya kita bisa punya visa nyari tadi, sebenarnya kansnya cukup bagus. Mhm. Oke, oke. Nah, mungkin kita kembalikan ke saudara Mayer. lah, gue lagi guys. Iya, guys. Oke, mungkin ini, masih banyak yang mau nanya ya Mas Iqbal ya, cuman karena kita udah janjian tadi kalau misalnya memang kita harus closing di jam 10:30 nih, jadi buat teman-teman yang belum kejawab, boleh ditulis aja Mas ya, nanti, Mas Iqbal boleh 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 cek-cek boleh. lagi mungkin ya. Iya, pasti iya ditulis aja, saya usahain akan saya cicil untuk dijawab nanti. Nah, jadi,
kita kasih time limit aja buat teman-teman yang mau nanya, boleh sampai jam 9 pagi nanti. Nanti bakal aku tutup, terus, mungkin nanti bisa dicicil-cicil sama Mas Iqbal mungkin ya, setelah itu. Yap, yap, yap. Heeh. Mhm. Jadi kalau mau nanya boleh silahkan, tapi nggak akan dijawab dulu sekarang gitu. Iya, iya, karena Channel-nya di Drop Your habis Question. ini saya Iya. di sini saya mentoring, mungkin baru besok pagi saya jawab. Ya, Kan jadi saya lagi job seeking mhm, juga ini, jadi ya. ya, ya. Sabar ya teman-teman ya. Tapi seenggaknya mungkin hari ini kita udah cukup menjawab banyak pertanyaan soal Belanda. Mungkin teman-teman yang nggak tahu soal Belanda jadi tahu, oh ternyata Belanda seperti ini dan prospek karirnya seperti apa. Jadi makasih banget buat Mas Iqbal ya atas waktunya, udah nyiapin waktu, nyempetin maupun mau mentoring. Eh Iya. ya buat yang lain juga makasih udah hadir hari ini. Boleh kirim jempol atau misalnya W di chat buat Mas Iqbal sebelum kita tutup ya. Betul, betul. Makasih semuanya. Iya. Kita kita ketemu lagi setelah Lebaran ya, Dik ya. Iya, boleh setelah Lebaran. Nah, kita ketemu lagi setelah Orangnya pas Lebaran. Lebaran, pembicaranya pada Lebaran. Ya mana ada nanti makanya. Oke teman-teman, aku tutup untuk cerita aja dulu malam ini. Selamat malam semuanya. Makasih Mas Iqbal, makasih Dika. Terima Makasih Mas kasih semua. Iqbal. Makasih Mayer, makasih semua. Ayo kita end the stage.